Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mesya Diva Desdiani dengan NIM 2030008. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 23 yang dimulai dari yang pertama yaitu pengertian pajak penghasilan pasal 23. Pengertiannya yaitu ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPH mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, badan usaha tetap, atau perwakilan perusahaan lainnya. Selanjutnya, yaitu ada pemotong PPh pasal 23. Pemotong PPh pasal 23 yaitu ada badan pemerintah atau instansi negara, subjek pajak badan dalam negeri, yaitu PT, CV atau yayasan, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk memotong pajak PPh pasal 23. Selanjutnya, yang dikenakan pemotongan pajak PPh pasal 23. Yang dikenakan pemotongan pajak pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya ada objek PPh pasal 23. Objek pemotongan PPh pasal 23 yaitu terdiri dari dividen, bunga yaitu premium, diskonto, dan imbalan, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23. Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 yaitu adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, dividen yang diterima oleh orang pribadi, bagian laba yang diterima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha. Selanjutnya yaitu tarif pemotongan PPh pasal 23. Besarnya PPh pasal 23 yang dipotong yaitu sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, sebesar 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk pajak pertambahan nilai atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Berikut juga ada beberapa jasa lain terdiri dari jasa penilai, jasa aktuaris, jasa hukum, jasa akuntansi pembukuan, dan atestasi pelaporan keuangan, jasa arsitektur, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa perantara atau keagenan, jasa mixing film, dan jasa logistik. Selanjutnya yaitu cara menghitung PPh pasal 23. Cara menghitung PPh pasal 23 atas dividen yaitu adalah 15% kali bruto. Lalu cara menghitung PPh pasal 23 atas bunga sama dengan dividen yaitu 15% kali bruto. Begitu pula dengan royalti dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya 15% kali bruto. Lalu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yaitu 2% kali bruto.
dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya, yaitu 2% kali bruto. Kesimpulannya, PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan yang selain dipotong oleh PPh 21. Tata cara perhitungan pajak penghasilan Pasal 23 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu dengan menggunakan tarif 2%, pelaporannya yaitu pembayaran yang dilakukan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dan pelaporannya paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Berikut sekian dari saya. Mohon maaf atas jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.